saya cari nih Oh gitu, dipencet langsung si posisi yang enak lah. Nah, buat pencet. chamber. Oh gitu. Udah gitu doang. Jadi posisinya Udah chamber gitu ya. Tapi mau chambernya gede mau chamber kecil. kecil dulu ya. Iya, Baru dipasang di mobilnya ya intinya. baru dipasang di mobil. Kurang lebih kayak gitu. Kalian tahu nggak guys? Jadi gini, itu tuh sekalian yang dilihatin itu tidak langsung itu cara nyeting loh sebenarnya. Aduh. I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong. Ini pengalaman baru gua. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. I guess it wasn't true. Oke ya. Halo guys, kembali dalam channel saya di sini dan kembali lagi dengan video vlog kita podcast hari ini. Dan di sini aku lagi bersama Om Bebeb. Om Bebeb di sini nih salah satu sebagai racer Bandung juga dan dia mekanik setting juga. Cuman kadang kalau Om Bebeb ini nggak terekspos di dunia Facebook atau apa gitu, jadi agak Gaib. main apa namanya, main bawah dia. Nah, jadi di sini, nah jadi di sini tuh kita pengen apa ya, ngobrol bareng Om Bebeb karena penting banget di sini orang-orang kayak mekanik itu perlu kalian kenal. Siapa tahu kalian tertarik untuk berkomunikasi sama Om Bebeb, langsung silakan kan, itu intinya. Oke, kita langsung aja kita mulai ya podcast kita kali ini. Yes. Santai ya, santai. Santai. Om Bebeb, kenal Hot Wheels dari sejak kapan sih Om? Tahun berapa ya, Bir? Tahun 17-16. Oh, 17-16. Ngaco. 18. Pokoknya dia usia 5 tahun ke belakang aja. 5 tahun berarti ya? 5 tahun, 4 tahun. Berarti anggaplah turun sekitar 14 ya? 2013-14an. 2013-14an ya? Lumayan berarti ya hitungannya ya? Lumayan. Untuk pertama tuh saya main di kelas Imway. Imway itu apa Om? Yang suka ada di... Mway. Iya. Mway, Yang suka ada Mattel di- ya? Sebelum Mattel itu Mway dulu biasa. Mway dulu sebelum Mattel. Kalau nggak salah ya, nggak tahu udah ada Mattel terus Imway. Imway. Pokoknya yang saya tahu Imway aja. Mway. Imway. Itu main apa sih kalau Mway? Track kayak tiktak gitulah. Tik-tak Jadi tuh? ada turunan, ada jumping, ada belok letter U, langsung finish gitu. Oh, berarti sifatnya nggak perlu mobil kencang ya? Enggak terlalu kencang, Mau yang mobil penting aneh aja ya? stabil, aneh, bisa masuk situ. Itu favoritnya orang itu tuh. Cimahi. Orang Cimahi. sudah terbukti ya. Sudah Ya. terbukti itu. Yang sering kalau mereka ngadain extreme track ibaratnya gitu ya. Iya benar. Jadi Dari situ masuknya ke saya coba beli apa di Kepatihan tuh. Nggak sengaja belanja di situ. Nggak taunya ada beli 2 gratis 1. Nggak lama si yang jaga si counter Hot Wheels itu nawarin, Pak nanti hari Minggu katanya ada lomba. Oh boleh juga nih, belilah 3 pieces di situ ya, masih ngacak-ngacak lah belinya. Akhirnya hari Minggu coba, nah disitulah tertarik. tertarik lagi sampai masuk ke komunitas.
Ntar di situ tuh race-nya cuman race biasa aja. atau drag atau loop juga. Enggak. Iya itu track tiktak itu. Oh, track tiktak nih, Iya. nyamping-nyamping, putus-putus segala itu ya. Kalau Belok-belok kata saya ya. tiktak aja. Habis itu setelah itu masuk komunitas tuh sejak kapan, Om? Baru-baru kalau main di komunitas, nggak lama dari main di Inway, suka belanja di Baltos tuh. Ketemu waktu itu ada tokonya Om Aji di situ tuh. Iya di Baltos ya, Iya, benar di Baltos. Beli-beli sambil nanya-nanya gitu kan. Om, kalau misalkan main-main gitu, di mana suka ada track? Oh di Lucky Square katanya. Waktu itu ada katanya di Baltos. Cuman lagi berhenti dulu katanya. Oh nggak dilanjutin intinya ya? Enggak dilanjutin. Udah nunggu dulu di situ sambil main event. Pas sewaktu memang main kebetulan ke Lucky Square, lihat jadwal hari apa aja, dapat info, coba main di situ. Oh itu baru pertama kalinya Ya, akhirnya. ada Om Budi ya, Om Budi, ketemu Om Iman juga ada di situ. Iya. Sewu lah. Itu waktu di daerah di mana itu sebelum Lucky Square ya? Lucky Square Antapani. Antapani Lucky Square ya berarti udah mulai Iya. itu ya. Itu event besar atau masih event biasa? Cengres. Oh Cengres biasa. Saya juga lagi buta sama Ro. Buta Ro itu kelas apa ya, masukin mobil apa gitu kan. Kelas apa ya, masukin aja dulu. Berarti gitu. sama kayak saya dulu di tempat Iya. Masih koplak lah. Komplek zaman kita dulu ya. Dulu tuh sebenarnya aku pertama kali di dunia race itu ya ini Om Bebek. Makanya kenapa aku bikin eksklusif kemarin gue bilang ada saatnya ya, hari ini mungkin saatnya kita naikin podcast. Awal mula di dunia Hot Wheels itu sebenarnya aku menyukai kayak koleksi mobil Lamborghini sih sebenarnya. Cuman ke sininya adrenalin di dunia race itu beda dengan ngoleksi doang. Orang yang biasa ngoleksi, cobain aja rasain nge-race. Kali-kali aja. Di sini aku duduk, jamin besok bakal mau pengen balap lagi. Nah, iya. Itu udah fix, udah. Kenapa aku bilang fix? Kayak beda lah, tapi kayak lu balapan, resikonya tinggi tapi tidak terjadi apa-apa gitu loh. Resikonya itu hati aja. Benar enggak? Iya. Kayak kesel aja kalau sudah masuk baki akhir nggak lolos ke juara, benar enggak? Iya. Itu. Disitulah adrenalin atau pengen Balap ketemu lagi balap tuh benar-benar kerasa banget. Wah, pengen buru-buru cepet hari buat balap. Itu sebenarnya. Iya. Dan balap itu sebenarnya ada respect untuk kangen besar tuh ada juga, tapi ada respect orang baperan tuh pasti ada. Ada. Jadi sebenarnya macam-macam, cuman diambil sebuah kesimpulan sih sebenarnya cuman di situ aja sih efek-efek daripada balap itu. Kalau ngelihat Om Bebek sendiri dulu sering ini juga nggak, sering pada bingung juga nggak jenis-jenis mobil Om? Oh, bingung kelas apa, mobil apa, terus mobil ya dari kelas reguler gitu kan, kelas standar, kelas pro, kelas FFA gitu kan. Bingung mobil tuh. Soalnya jarang ada di gantungan. Nyari-nyari ke sana gitu kok nggak ada yang jenis kayak gini. Akhirnya kan nemu Baltos tuh. Benar. Ini ada dari komunitas, lihat di Facebook atau di mana. Oh, ketemu lagi. Lelangan gitu ya. Tapi sebenarnya lumayan sih harganya Om ya rata-rata. Oh iya. Nah, itu untuk yang bikin modalnya iya. Lumayan itu. Tapi ya kalau misalkan hobi susah sih. Iya benar. Harus bisa dibagi lah. Nah itu memang harus bisa. Dan dari sejak kapan Om bisa nyeting itu? Saya tuh bisa nyeting pokoknya semenjak banyak disiksa aja di race. Ya belajar sih. Berapa lama disiksa tuh? Sekitar setahun ada nggak sampai? Kurang dari 6 setahun bulan? ya. Ada mungkin segitulah. Gitu. Baru harus beradaptasi ya, nih intinya. Betul ya. Saya kebilang ya banyak nanya tapi telat gitu. Maksudnya tuh untuk naik podiumnya gitu. Naik podium tapi nggak sengaja gitu aja. Kebetulan. Akhirnya ya saya coba nanya-nanya. Oh ini gimana sih, pengen kenceng gitu kan.
siapa ya, lupa saya kalau untuk waktu itu tuh seringnya kan di Imwe ya. Kayak riset gitulah, kayak dari oli terus harus pokoknya oli sama dangun aja yang saya tahu waktu itu. Belum ke ini ya, belum ke Ini mobil. nah ini dangun pun dangun masih Tamiya seperti kayak gini. Mana? Oh gitu. Ini sih udah hancur sih sebetulnya. Oh, dangun buat Tamiya itu ya. Jadi ini ada ban Tamiya, ini baterai, terus kita dangun ya begini aja. Oh, pada zaman dulu itu ya. Dangun udah buat lancarin sama pakai oli. Gitu. Perkembangan seperti apa lagi yang ngomong dari dangun ini? Setelah itu ke dangun kejam nggak atau apa? Iya, saya coba lihat ada yang pakai dangun buat bubut ya itu ya, kalau nggak salah bubut ban. Nah, wah kenceng banget itu dangun. Saya cobain gitu kan, ada punya siapa tuh, nggak taunya sampai copot ban leleh kayaknya, terlalu banyak ke daun. Paling kencang banget ya. Iya, wah kenceng banget ini, nggak bisa, maksudnya nggak bisa gitu saya pakainya gitu. Akhirnya ya cari-cari gitu kan, inovasi dari sendiri, ya udahlah dangun yang model besar tapi ada volume kontrolnya gitu. Oh gitu. Jadi nggak terlalu kenceng. Om, di sini aku dilihat, coba kalian lihat teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada kayak apa kayak kaca dan plus dudukan Hot Wheels. Itu nih ini buat apa sebenarnya? Aku kan nggak ada nanya nih. Kenapa ada di sini disiapin tuh? Yang mana? Yang di bawah yang kaca ini. Nah, ini kalau kaca tuh saya biasanya suka setting buat pro. Buat pro. Iya, buat pro. Jadi kalau misalkan memang si ban masih ada yang ganjel, biasanya saya suka bersihin. Oh gitu. Si ganjelnya itu. Iya. Kalau misalkan memang udah rata, enak, ya udah. Udah. Kalau yang satunya? Kalau ini buat lihat chamber. Oh, lihat chambernya. Kalau misalkan chambernya enak, ya bisa diukur dari sinilah, bisa kelihatan gitu ya. Ya, ini kan trek tuh nggak lurus ya. Jadi agak sedikit nonjol sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, posisi chambernya biasanya diukur dari sini saya. Jadi si ban yang dalam itu nempelnya segimana gitu, sama yang luar. Kalau yang satu ini apa nih fungsinya? ini ya iseng-iseng aja sebetulnya, tapi ya kepake juga. Buat di kelas pro saya pakai. Jadi saya bikin dari akrilik. Jadi modelnya ngepas ban ini buat copot. Ini buat chamber juga. Oh, buat chamber. Iya, kalau ini kan buat chamber gimana nih, Om? Jadi posisinya saya biasanya di tengah-tengah dulu nih si ban. Terus saya cari misalkan pakai apa ya? Contoh aja lah pakai apa gitu misalnya. Nah, pakai besi ya. Iya. Pakai besi. Saya cari nih. Oh gitu, dipencet langsung. Si posisi yang enak lah. Nah, buat pencet. Oh gitu. Udah gitu doang. Jadi posisinya udah chamber gitu ya. Tapi chambernya chamber kecil dulu ya. Iya. Baru dipasang di mobilnya ya. Baru dipasang di mobil. Kurang lebih kayak gitu. Kalian tahu nggak guys? Jadi gini, itu tuh sekalian yang dilihatin itu tidak langsung itu cara nyeting loh sebenarnya. Aduh, kecolongan deh. Tapi ya tetap aja bumbu terakhirnya tetap disimpan. Cuman minimal hampir rata-rata kalau kalian memulainya seperti itu memang buat apa ya? Buat pro sih cenderungnya. Ya, karena kan pro yang sekarang kan bisa buka ganti ban gitu ya itu. Sama sih seperti dulu. Cuman kalau yang ini Om Bebep ini kan memang kita tahu di spesialisnya kita tahu tuh pro. Karena dia lebih cenderung. Nah, di sini aku mau kasih tahu juga buat teman-teman kalau Om Bebep ini lebih cenderung ke jenis low crap. Apa bisa dikatakan sebagai LC lah yang banyak kalian kenal. Cuman Om ini kalau si standar LC agak jarang Om ya, lebih cenderung ke pro ya, karena pro itu lebih
enak sebenarnya Om ya. Iya, lebih enak lah buat bikinnya lah. Alasannya kenapa sih kalau di Pro tuh aku pengen tahu, kan ada standar, ada Pro. Pro tuh karena bongkarnya itu ya. Seni itu ya, seni di bidang itu ya mungkin menarik. Jadi ya saya suka sama LC itu ya jadi karena ya bentuknya gitu kan enak gitu. Saya coba bikin akhirnya lihat dalamnya gitu kan, posisinya ya yang udah bongkar, tapinya yang bannya udah rusak gitu. Coba iseng-iseng bikin lah buat di kelas Pro gitu. Nggak taunya ya enak juga gitu maksudnya. Memang sebenarnya menarik itu hanya di ibaratnya kalau di satu bidang, maksudnya satu jenis, mending di satu jenis itu dulu ya. Kalau saya gitu. Waktu itu kan saya sempat main regular yang muncul tuh WhatsApp, enaknya tuh. Tahu nggak WhatsApp? Tahu ya. Nah itu. Kemarin kita ngobrol di tempat Jamie. Itu. Terus Jirod masuk regular. Terus saya naik lagi ke dari IMW main regular di komunitas. Terus masuk ke kelas standar. Iya, standar regular ya. Iya, standar regular. Biasanya saya pakai Vendetta gitu kan. Terus apa lagi sih mobil-mobil ya. Biasanya apa aja sih? Kalau di standar di regular itu biasanya kebanyakan ya yang dipakai itu Vendetta, habis itu Jirod, dan WhatsApp. Paradox juga masuk. Paradox. Selain WhatsApp tuh ada lagi satu tuh yang kemarin. Itu regular. Regular juga nggak ya? Oh bisa dipakai. Aku lupa itu. Bisa. Nah RD nggak masuk ya? Oh RD. Iya RD. Itu jenis mobil buat Bullwhip. Nah Bullwhip itu bisa. regular. Jadi kalau kalian di kota lain pengen buat regular bagus juga tuh ya. Super Stinger nah itu. Iya. Nah setelah berkembangnya itu udah lama nggak res soalnya. Nah setelah itu tuh mulai kan aku waktu dulu masih partnernya kan Om Angke ya. Iya. Om Angke Bali. Nah itu mobil Pro-nya sempat keren itu ya. Iya. Keren. Di tahun 2018 sempat aku juga sempat minta settingin Om Bebek juga di Kejurnas kita Om ya. Iya. Kejurnas itu 1 2 3 dipegang settingan Om Bebek. Alhamdulillah ya. Ke 4 5. Kaget saya juga sebetulnya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 kelimanya si Om seneng ada. Om Yuda ya? Atau keempat Om Yuda artinya. Keempat masih saya. Keempat benar. Mobilnya mobil apa sih yang panjang itu tuh? Kenapa bisa lupa kita ya? Karena dia terlupakan deh dia. Koflight ya yang ungu. Bener. Lupa lu. Nah, Koflight jadi ada berapa ya? Ada 1 2 3 4 itu udah posisi. Nah, setelah itu tuh berjalannya waktu ada event di Solo juga Om ya? Iya di Solo ya. Tapi sebelum di Solo itu Om Bebek itu sudah nyeting jenis mobilnya LC harusnya Om ya? LC ya. Dan kalau LC itu ini kan bukan settingan nih. Karena waktu itu ya enak banget gitu, pas gitu. Kalau LC kan aku tahu kan kalau ganti ban jenis mobil apa aja Om. Walaupun aku tahu nih mungkin teman-teman nggak tahu. Kan kita ini bukan settingannya, tapi jenis mobilnya apa aja sih? Iya. Kalau LC itu belakangnya bisa pakai Paradox, bisa terus bawaannya LC kalau misalkan Pompe bagus, Pompe bisa. Habis terus rocket box yang kebanyakan saya pakai rocket box ya. Rocket box. Dan kalau mau lihat apa itu? Bangke rocket box ya. Ini biar lagi diambilin guys. Bangke rocket box banyak banget sih sebenarnya. Karena untuk sekelas di bidang mobil pro itu kalian kalau nyortir itu nggak sedikit banget. Jadi kalau minimal tuh kita bikin nyortir sampai 10 loh. Untuk satu mobil aja bisa sampai 10 mobil. Karena di ban jenis kayak LC gini nih apa ya, belum tentu kalian beli di gantungan itu langsung bagus jos gitu loh. Nggak semuanya yang bisa jos gitu loh. Jadi kita tunggu ya, Om BP lagi ngambil jenis mobil nih bannya. Wah, nyampur sama bangke FFA. FFA masih bikin Om? Jadi ya memang nyortir ban nggak gampang ya.
nggak gampang juga gitu kan. Oh, Nah ini kayak gini kurang lebih. Nggak tahu masih ada nggak tahu nggak ya sekarang? masih ada. Masih ada ya. Tapi masih murah juga sih hitungannya. Masih Ini tapi memang enaknya tuh sejodoh. si jodoh itu. Iya sejodoh, depan belakang tuh ya memang sepaket lah buat LC gitu kan. Si Rocket Box ini tuh. Yang mana tunjukin itu. Iya. Si jodoh ya. Ini bannya sama. Jadi yang belakang ukurannya besar, Yang itu yang depannya sama kayak gini juga. oh sama ukurannya. Nih bangkainya udah banyak banget nih. Makanya jangan dikira kalau nyortir mobil itu enak Om ya. Pusing. Pusing. Nyortir mobil tuh bukannya enak guys. Jadi memang benar-benar ini aja lumayan ya. Dari satu mobil tuh dari kanibalnya ada berapa mobil Om? Ada 5 lebih nggak? Apanya? Kalau misal satu mobilnya tuh ganti ban belakang aja nyortirnya bisa 5 lebih ya? Bisa 5 lebih. Lebih loh sebenarnya. Jadi kalau di Pro itu sebenarnya banyak mengeluarkan dana juga sebenarnya ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya seru aja. Serunya itu. Dan kalau partner Om Bebep dulu tuh si Om Angke Bali tuh wah ada berapa biji LC-nya dulu Om lah? 20 ada Om? LC-nya ada sekitar 20 LC. Nah 20 LC itu kalian bayanginnya kencang semua. Makanya kemarin sempat clean sheet di Solo Om ya. Iya. Alhamdulillah. Itu ya Om Angke yang bawa. Iya. Surprise itu juga. Oh mau kemana gitu. Ke Solo. Main. Oh tahu-tahu udah ada di stasiun Solo balapan. Aduh. Tapi itu momentumnya keren banget lah. Sebenarnya tinggal tunggu dari rulesnya seperti apa ya Om Bebep ya. Iya. Kalau sudah rulesnya jelas, tinggal mulai bangkit lagi dan nyeting lagi sebenarnya bisa Om Bebep ya. Bisa. Tapi nih kita nih ngobrol bareng nih. Om Bebep kan udah terbiasa dengan mobil LC nih, nyeting mobil Pro segala. Sebenarnya nyeting mobil standar juga bisa ya? Standar bisa Om. Bisa juga Bisa, sebenarnya. bisa. Cuman cenderungnya lebih ke ini ya, ke apa namanya? Ke Pro ya. Kalau ya Kalau governor biasanya bisa juga nyeting buat drag gitu. buat truk belum pernah tembus sih, cuman ya bisa juga. Bisa lah. Ya. Nih sebenarnya kalau teman-teman di rumah sana kan berlebihan dana dan malas nyeting, bisa nyeting juga nggak sama Bebep? Waduh. Untuk sekarang ya bisa-bisa aja. Cuman bisa ya aja. kadang saya ada kesibukan ya aktivitas lain Oh, lah gitu. intinya gini. Ada lama. Intinya kalau kalian di sana di luar sana pengen mau nyeting juga sama Bebep bisa juga, cuman nggak bisa terburu-buru. Iya gitu. Om Bebep ini orangnya santai, tapi kualitasnya bagus lah. Aku bisa jamin itu. Amin. Soalnya hampir rata-rata kalau yang disetting sama Bebep itu jarang sih yang asal-asalan. Hampir rata-rata tuh dia kalau nyeting itu sama semua dan pas moodnya bagus, mobil itu bisa kencang. Serius. Kalau mood bagus pertama udah aja. Itu udah pasti. Kadang kesananya kadang-kadang lebih susah banget kejar yang pertama. Kenapa aku bilang pas moodnya bagus? Aku tuh pernah dulu tuh nyeting hampir berapa minggu, 3 minggu Om ya? Iya kadang nyeting suka gitu. 3 minggu Kalau loh lama. lagi Dia enak. tuh lagi kalah enaknya dan bener akhirnya bisa podium. Jadi aku rekomen juga buat kalian. Karena apa? Sekarang podcast ini kan tidak menutup kemungkinan kalian juga nggak kenal Om Bebep di siapa di Mekanik Bandung. Nah sekarang ini terbuka gitu. Kita sekarang ini kenapa terbuka? Biar persaingan di dunia race itu ramai juga Om. Siap. Makanya kalau mekanik ya mekanik gitu. Om Drive mekanik. Iya. Dari mana-mana aja datang. Nah kalau di saat cuman berharap di satu mekanik aja dan satu mekanik aja berharap maksudnya bisa kencang punya dia doang nggak seru kan. Kalau ada beberapa mekanik wah Beradu ya, seru. bener kan? Iya. Nah, misalnya mobil satunya kencang nih ya, mobil mekanik ini, habis itu Om Bebep mekanik juga. Om Bebep kas kalah misalnya mobilnya, pasti Om Bebep mikir nih gimana nih caranya supaya bisa. Oh iyalah, pasti. Bener kan? Iya. Nah itulah justru namanya. serunya di situ gitu kan. Nah. Serunya. Kenapa aku bikin podcast ini dan aku kasih informasi buat kalian? Karena selama ini Om Bebep ini masih hanya kalangan tertentu yang tahu untuk sebagai mekanik Hot Wheel ya. Nah sekarang ini view terbuka untuk umum. Waduh.
serius ini terbuka untuk umum supaya apa? Supaya di dunia race Hot Wheels itu persaingan semakin bagus. Banyak kok sebenarnya mekanik Bandung tuh. Dan kemarin juga aku bakal main lewat. aku bakal kasih buat kalian juga cara bagaimana nyortir mobil, cara bermain mobil standar dari cara settingan Om Budi kan. Nah sekarang aku floor buat kalian, ada yang Om Bray, ada Om Yuda, ada Om Bebep juga, ada Om Jamie masih, ada Om Sorik juga. Tapi kalau Om Sorik waktunya dia untuk lelangan kebanyakan Om ya. Iya. Sekarang ini, nah deskripsi kalau kalian mau kenal Om Bebep itu nanti ada channel Facebooknya ya di bawah. Tapi siap nggak? Boleh. Siap aja. Siap dia. Buat di kelas apa nih? Kalau mau tahu nih, lebih cenderung ya. Aduh, kalau Enggak maksudnya memang sebenarnya di pro ya. Ya. Kalau di pro ada orang minta jenis mobil lain bisa juga sebenarnya. Bisa. Yang penting nyediain bahan. Itu aja itu, sih. Itu yang paling penting. susah ya. Itu kalian lah pokoknya. Aku nih cuma perantara di sini karena kita ngobrol santai aja sama Bebep. Memang agak boros sih dari situ. Iya. Dan apa ya? Ini tuh sebenarnya kalau dikatakan di kelas pro itu hanya orang-orang tertentu yang bisa nyeting, nggak segampang kalian. Tapi sebenarnya kalian bisa. Makanya kadang kan aku bikin FFA itu kayak bikin tutorialnya supaya kalian tahu dan kalian rasakan bagaimana cara bikin mobil pro, mobil FFA itu nggak cuman nggak bagi-bagi ilmu katanya Om ya. Sebenarnya itu bikin FFA itu 3 hari aja ya. Itu aku baru masuk baki 2 loh. Baki 2 baki 3 itu. Iya. Itu FFA. Tapi luar biasa. Baru masuk udah baki 2 baki 3 itu. Serius. Tapi setelah itu jarang baki, makanya aku bilang jarang baki berat aku bilang. Persaingannya orang di FFA. Nah, jadi aku bilang itu enggak segampang yang kalian lihat lah. Jadi kalau orang sudah bikin pro, bikin FFA, ngerasainnya gimana, pasti ujung-ujungnya mau beli ujung-ujungnya. Kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat. Tapi kalau orangnya tekun dan gigih, dia bisa nemuin formulanya Om ya. Bisa. Setiap orang itu juga settingannya jenis ban juga beda-beda Om ya. Jadi bisa tahu kadang. Oh iya. Beda-beda. Ini punya siapa, ini punya siapa, benar nggak Om? Betul. Itu sih. Nah, jadi kalau kalian tertarik, terbuka buat umum nih. tapi intinya nggak apa-apa Om. Kenapa aku suka seperti podcast seperti ini? Makanya orang-orang ku explore semua supaya nggak mati lagi di dunia race gitu loh intinya. Jadi ada feedback lah dari kita bahwa nggak sia-sia kita bukan buat video kayak gini dan akhirnya Om bisa berkreasi kembali gitu loh. Tapi intinya cuma satu, menyesuaikan waktu yang pastinya. Iya. Karena nggak cuma di balap aja fokusannya, pasti Om Bebep ada kerjaan juga. Betul gitu. sekali. Jadi kadang sampai ngantuk-ngantuk. intinya ngerti uang kopi aja ya. Itu mah urusan belakangan itu. Yang penting kan kesepakatan aja intinya. Benar itu. Nah, di dunia Hot Wheels sebenarnya ada rasa kangen juga nggak untuk balap lagi Om? Oh kangen banget, kangen. Kangennya tuh pengen turun lagi gitu. Pengen lihat mobil, ya mau orang mau sendiri ya turun di lintasan, ya itu. Lagian kedua pengen lihat settingan juga gimana. Nah, benar, kalau ya? misalkan apalagi itu kalau bisa setting sendiri, ya pastinya kan pengen lihat hasil kan. Nah udah sampai mana nih hasil setting sendiri. Soalnya perkembangan sekarang itu nggak tahu settingannya sampai mana Om ya. Ah iya. Karena di luar sana sudah mulai bertumbuh orang-orang baru yang bisa nyeting ya. Iya betul. Dibandingkan zaman dulu lah. Kalau sekarang itu aku lihat lumayan bisa sudah pada nyeting mobil aku lihat. Saya baru tahu tuh. Serius Om. Aku aja kaget daerah sini. Setiap kan aku balap itu ngelihat race ini, siapa mobilnya kencang. Di background aku lihat di belakang dia siapa gitu loh. Walaupun kita nggak tahu ya, tapi kita lihat jenis mobilnya nih siapa. Ini bisa sendiri dia. Kadang ngelihat kan mobil ini pinjam, lihat setting. Berarti dia sudah mulai bisa sendiri. Walaupun ada kasar, kelihatan ketahuan cara ininya, tapi ya cenderungnya lebih kebanyakan bisa. Bentar. Ini keren ya, profilannya masih ada nih.
Iya, kalau LC itu kalau bannya bagus, maksudnya bawaan dari pabriknya ya. Pasti ada ya. Ya, Bener, tinggal dirapiin ya. Ibaratnya. sekarang dirapiin ya. Tapi kalau katanya dirapiin, tapi menurut aku sayang Om. Iya, sayang Jangan. kalau dari Soalnya pabrik. nextnya aku lihat nih bakal kayak kembali lagi ke sebelumnya. Settingan standar. Untuk standar kayaknya. Ah, Jadi orang nggak mau dibikin repot sepertinya ya. Jadi nggak ada yang kayak mau dari pabrikan ya udah dari pabrikan. oh gitu. Jadi persaingan tuh mungkin lebih ke situ sekarang. Iya. Jadi Pasti kalau banyak untuk kayak gini nih baru-baru rasio sayang. juga. Sayang kalau di ini. Ini cukup lumayan juga kita ngobrol sekitar 16 menit ya dengan Om Bebep. Ada nggak hal lain yang bakal Om mau sampaikan di sini? Nggak ada. Cukup Bingung? itu aja lah. Bingung. Iya. Tapi intinya lebih ke spesialis LC ya cenderung untuk sana. Dan kalau menurut Om persaingan LC masih mampu nggak kira-kira saat ini? Sebetulnya sih kalau misalkan tukang setting ya biasanya kan harus bisa segala macam mobil. Nah. Nah itu pasti semuanya juga bisa lah bertahap. Pasti ya. Tapi kalau aku lihat dari dudukan loop dan ini tuh masih mampu loh Om. Tentang race atau apa? Bentar. Oke, kita lanjut lagi ya, guys. Tentang ini ibaratnya di dunia race lah. Kan sekarang ini banyak vakum nih di kita Bandung. Kalau menurut Om, yang menarik itu seperti apa sih sebenarnya? Kan ada rasa unek-unek atau setiap orang itu punya pola pikir itu. Yang Iya paling race happy aja. resepi dulu ya. Iya. Yakin? Maksudnya yakin gimana? Resepi mah main yang kata Om loncat-loncat mobil kan bisa. Itu resepi tuh. Kalau di komunitas. Komunitas itu lah. Iya saya ngikutin orangnya. Ngikutin ya. aja ya. Soalnya kan Bandung ini kan lagi vakum nih. Oh. Nggak ada race-race segala sudah sepi walaupun pandemik kan sebutannya. Katanya mau dibikin lagi nih Iya, mau bikin race Caca Manyar ya? di rumah Om Jemi. Ya. Kemarin kan Tapi itu udah menarik Om. ukur jarak trek. Oh, udah ukur-ukur kemarin. Iya waktu Oh, kumpul-kumpul gitu, di benar. sana. Sekitar 15 meter ya. Cuman kemungkinan itu menarik juga ya, nggak usah jauh ya rumah kita ya dari sini situ. Iya menarik. Tapi Menarik, aku menarik kalau di tempat Om Jemi sih intinya takutnya apa ya? Ribut aja sih Enggak lah, sebenarnya. ya yang pasti ya mungkin cari tempat lagi gitu kan buat keres ngumpul bareng silaturahmi atau gimana lah. Itu penting banget ya sebenarnya. Kalau menurut Om, jarak itu jauh itu pengaruh nggak buat orang race tuh? Enggak ya kayaknya. Kalau buat saya sih enggak. Soalnya kalau udah rame Waktu main di Antapani ya dikejar. Main di Laswi di Kopas ya dikejar juga. harus ada yang memulai nih kayaknya. Benar nggak Om? Yang maksudnya siapa tahu Om Bilitan nonton juga nih, Om Budi, kita mulai event agak besar lagi, cengres besar lagi, ramai itu sebenarnya ya. Boleh. Sebenarnya seru itu ya. Boleh, seru. Seru benernya. Nih next bakal ada orang-orang lama lagi bakal kita wawancara. Kalau sama Om Bebep ini sebenarnya dia banyak yang pengen mau disampaikan. Cuman pas sudah di ngobrol bareng gini jadi bingung dia, ngeblank dia. Kalau saya sih ngikutin aja lah. Ngikutin aja intinya Om ya. Iya. Tapi berharap untuk untuk race tetap ada pro ya intinya ya. Menarik ya. Boleh. Boleh kah atau iya gitu loh. Ya tapi kan rule-nya kan harus jelas dulu. Harus jelas dulu. Biasanya kan gitu. Soalnya yang di pro ini salah satu yang menarik menurut aku yang bisa dilawan itu Om Bebep. Asik. Iya, jadi ada Om Yuda juga, ada orang-orang yang itu tuh harus berperan dulu. Kalau nggak ada orang-orang itu, memang berat untuk ngelawannya. Cuman ada persaingan, intinya gitu. Iya. Kalau ada orang-orang itu untuk persaingan seru kayaknya. Jadi pemicu semangat ya. Nih sekarang aku mau tanya nih, di dunia race standar nih, menurut Om, itu cenderung lebih suka mobil chamber kembali ke zaman dulu atau enggak? Kalau menurut saya chamber dikit ya nggak apa-apa lah. Chamber dikit ya? Chamber dikit. Alasannya supaya jalan mobilnya. mobil jalan. Iya jalan. Kalau Habis- misalkan nggak di chamber biasanya kan kurang jalan juga. Iya gitu. Kalau di chamber mobil lama bisa main ya gitu maksudnya?
mobil lama asal nggak bongkar kan. Oh iyalah. Anjir. Ngepek. Skip. Habis itu ya terus itu ini itu ya intinya apa namanya mobil lama bisa juga Waktu itu saya lupa lagi rule-nya. Kalau untuk kelas standar kan, kalau saya biasanya pakai tuh kan memang settingan tuh bawaan dari track aja. Jadi biasanya kata sehu tuh ya nanti chamber sendiri gitu kan, nggak perlu di chamber juga. Cuman kan itu yang bagus alami katanya. Cuman kan akhir-akhir ini nggak boleh chamber kan. Nah nggak boleh chamber. Oh. Yang standarnya kan. Nah cuman sekarang itu lagi digodok sama Panji. Itu. Jujur saya nggak tahu banyak untuk rule yang sekarang sama ya seperti apalah gitu. Intinya ya ngikut aja lah. Ngikut aja. Apapun bentuknya keluar dari ya, menyesuaikan dari dunia race lah intinya ya. Ya. Yang penting happy sih kalau saya. Turun balap ikutan. Happy turun balap ikutan. Oke guys, jadi jelas banget ya buat kita di sini dengan Om Bebep. Kalau misalkan kalian tertarik untuk nyeting mobil, bisa langsung kontak aja di Facebook di bawah. Aku nggak tulisin nomor sih, tapi Facebook. Jadi bisa messenger langsung ke Om Bebep. Dan Om Bebep ini lebih cenderung sebenarnya di kelas pro ya Om ya. Ya. Nah, tapi bisa juga di kelas standar intinya. Bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kalian tertarik. Kalau misalnya tertarik langsung aja lah. Ini secara tidak langsung podcast yang menurut aku sekalian promo gitu loh. Sekalian promo. Oke guys, thank you banget Om Bebep. Sekitar 35 menit kita udah bikin podcast ini. Nggak apa-apa, lewat aja deh. Jadi thank you banget, sudah sekitar 35 menit kita udah bikin podcast ini. Dan menarik banget untuk penjelasan mobil-mobil di race Hot Wheels ya yang pastinya. Dan yang menarik lagi Om Bebep juga siap juga kok kalau kalian mau untuk setting di Om Bebep. Dan sampai hari ini masih pegang Hot Wheels Om ya? Sekarang motor sekarang. Oh motor ya? Motor. Oke guys, jadi itu aja podcast kita hari ini. Sampai ketemu nanti di konten-konten yang berikutnya yang bakal kita gali lagi. Dan nanti ya kalau misalnya pandemi udah selesai dan bisa jalan, bakal ada iklan lewat terus. Jadi bakal ada podcast lagi sama Om Bebep untuk menjelaskan dengan mobil-mobil race atau settingan yang lainnya. Cukup menarik untuk selesai pandemi Om ya. Kita bakal adain race lagi. Oke, itu aja informasi dari kita. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. See you next time.